Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini bertema berakhir dengan kesetiaan bagi Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Ulangan 34 ayat yang pertama sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan di dalam segala perbuatan, kekuasaan, dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana perjalanan pelayanan Musa hingga kepada Yosua, kita bisa menganalogikan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan itu seperti sebuah perlombaan estafet. Bagaimana seorang pelari yang pada awalnya memegang tongkat estafet itu mulai dengan penuh semangat, mulai dengan berlari melewati mungkin ada rintangan, dan pada akhirnya mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencapai garis yang ditentukan supaya untuk memberikan tongkat estafetnya untuk pelari yang selanjutnya. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana ketika dia menyerahkan tongkat estafet itu, menunjukkan bahwa tugasnya itu sudah selesai. Apa yang dia lakukan itu sudah selesai dengan baik. Nah, di dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara, ini diceritakan bagaimana akhir dari kehidupan Musa. Bagaimana seorang Musa itu dipakai Tuhan dengan luar biasa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, di dalam perikop ini kita bisa melihat bagaimana Musa dibawa oleh Tuhan ke puncak gunung Nebo. Di sana di mana ia diperlihatkan langsung oleh Allah seluruh tanah yang telah Allah janjikan kepada nenek moyangnya. Tetapi ada satu catatan bagaimana Musa sendiri tidak diizinkan untuk memasukinya. Sehingga pada saat itu Musa dicatat meninggal di sana. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Yang kalau kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu pekerjaan yang Tuhan kerjakan sebagai bentuk penghormatan ilahi bagi Musa. Kepergiannya bagaimana meninggalkan Yosua untuk melanjutkan tugas besar, yaitu membawa bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini mengajarkan kepada setiap kita tentang bagaimana, tentang ketaatan, tentang kerendahan hati, tentang kesetiaan Musa kepada Tuhan sampai akhir hidupnya.
Kalau secara manusia mungkin kita bisa mengatakan atau mungkin kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana Musa sudah berjuang, bagaimana Musa sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi karena persoalan mungkin persoalan satu titik akhirnya membuat Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Sebagai manusia mungkin kita bisa protes, tetapi inilah apa yang telah Tuhan rancangkan. Meskipun pada akhirnya Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, yang Musa lakukan adalah ia tetap menjadi teladan iman. Dia tetap mau menjadi sebuah contoh yang baik bagi keturunannya di masa yang akan datang, yang pada akhirnya dia berusaha untuk melihat apa sebenarnya tujuan Allah yang lebih besar daripada keinginannya sendiri. Nah, Musa pada saat itu ia sadar bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya, dan generasi berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet yang telah ia mulai. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita juga sering kali kita dipanggil untuk menjadi pelari estafet di dalam rencana Allah. Mungkin tugas kita secara kita lihat ini, mungkin hasilnya kita tidak dapat melihatnya secara langsung, tetapi bagaimana kita tetap setia di dalam setiap langkah perjalanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Sama halnya seperti Musa. Mungkin saja kita dipanggil untuk percaya bahwa apa yang Tuhan mulai melalui kita, maka Tuhan jugalah yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita dapat bersama-sama belajar untuk hidup dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Kita dapat hidup menjalankan setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau bersama-sama percaya bahwa Tuhan yang mengizinkan kita memulai, maka Tuhan juga yang mengizinkan pekerjaannya akan selesai dengan baik, dengan sempurna. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, mengucap syukur ya Tuhan, bila mana perenungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kami ya Tuhan, bahwa di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami, biarlah kami dapat menjadi umat-Mu yang setia di dalam mengerjakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang Tuhan izinkan untuk setiap kami kerjakan, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakek, sebagai nenek, atau sebagai cucu, biarlah apa yang Tuhan izinkan kami kerjakan dapat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dapat selaras dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam tugas-tugas kami, di dalam pelayanan. Biarlah Engkau yang tolong setiap kami dapat menjadi umat yang setia di dalam pekerjaan kami, di dalam tugas pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.